Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Yulis Rohima dari kelas A. Di sini saya akan menerangkan tentang materi sejarah Daulah Umayyah I di Syria. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, untuk yang pertama bagaimana proses terbentuknya Daulah Umayyah. Untuk yang kedua ini bagaimana sistem pemerintahan Daulah Umayyah. Untuk yang ketiga siapa saja pemimpin Daulah Umayyah. Untuk selanjutnya kapan masa kejayaan Daulah Umayyah, dan untuk yang terakhir kapan masa kemunduran Daulah Umayyah. Untuk pembentukan Daulah Umayyah, kerajaan Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politisi handal di mana pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib. Tepatnya setelah Husain putra Ali bin Thalib dapat dikalahkan oleh Umayyah dalam pertempuran di Karbala. Kekuasaan dan kejayaan dinasti Bani Umayyah ini mencapai puncaknya di zaman Al-Walid. Dan selanjutnya itu hal ini berkelanjutan pada masa Khulafa al-Rasyidin. Yazid bin Abi Sufyan ditunjuk oleh Abu Bakar memimpin tentara Islam untuk membuka daerah Syam, dan masa Khalifah Umar diserahi jabatan gubernur di Damaskus. Hal yang sama dilakukan Umar adalah menyerahkan daerah Yordania kepada Muawiyah. Bahkan setelah Yazid wafat, daerah yang diserahkan kepadanya ini diberikan kepada Muawiyah. Setelah wafat dan digantikan Utsman, maka kerabatnya dari Bani Umayyah, Utsman termasuk dari Bani Umayyah, banyak yang menguasai pos-pos penting dalam pemerintahan. Pada zaman Utsman inilah kekuatan Bani Umayyah khususnya pada Muawiyah semakin mengakar dan menguat, dan kekuasaan Muawiyah pada wilayah Syam ini tersebut telah mempunyai basis rasional untuk karir politiknya, karena penduduk Syam yang diperintahkan Muawiyah mempunyai ketentaraan yang kokoh dan berlatih, terpilih di garis depan dalam melawan Romawi. Sistem pemerintahan Daulah Umayyah. Bani Umayyah adalah penguasaan Islam yang sudah merubah sistem pemerintahan yang demokratis menjadi monarki, yaitu sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Bentuk dari pemerintahan monarki dalam Islam yang dilapori oleh Muawiyah I dan juga digunakan oleh pemerintahan Islam masa-masa kesudahannya seperti pada Bani Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, Turki, Utsmani, dan lainnya. Pada masa Bani Umayyah ini, Dewan Permusyawaratan dan Dewan Penasihat tidak berfungsi dengan baik karena tradisi musyawarah dan kebebasan berpendapat tidak lagi ditegakkan. Hak bicara rakyat ditekankan oleh kritik mereka atas kebijakan pemerintah tidak dapat tersampaikan kepada khalifah secara langsung, tetapi melalui hajib, yaitu penjaga pintu. Selanjutnya yaitu faktor keberhasilan. Basis pemerintahan Umayyah. Keberhasilan Muawiyah ini mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenangan diplomasi Siffin yang terbunuhnya Khalifah Ali, akan tetapi ia memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya dari masa depan. Dan ada pun beberapa faktor keberhasilan, yaitu untuk yang pertama dukungan yang kuat dari rakyat
Syria dan dari keluarga Bani Umayyah. Untuk yang kedua yaitu sebagai administrator. Muawiyah ini mampu membuat secara bijak dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Selanjutnya yaitu yang terakhir, Muawiyah ini memiliki kemampuan yang lebih sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat sifat tinggi yang dimiliki oleh pembesar Mekah zaman dahulu, yang dimana orang manusia seperti Muawiyah ini dapat menguasai diri secara mutlak dan mengambil keputusan-keputusan menentukan, terus meskipun ada tekanan dan intimidasi. Selanjutnya yaitu Khalifah dinasti Umayyah. Untuk yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 sampai 60 Hijriah. Yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 sampai 64 Hijriah. Untuk yang ketiga Muawiyah bin Yazid pada tahun 64 sampai 64 Hijriah atau 683 sampai 683 Masehi. Untuk yang keempat Marwan bin Hakam 64 sampai 65 atau 683 sampai 685 Masehi. Untuk yang kelima yaitu Abdul Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijriah. Untuk yang keenam yaitu Al-Walid bin Abdul Malik untuk tahun 86 sampai 96 Hijriah. Untuk yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik 96 sampai 99 Hijriah. Untuk yang ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 101 Hijriah. Untuk yang ke-9 yaitu Yazid bin Abdul Malik untuk 101 sampai 105 Hijriah. Untuk yang ke-10 yaitu Hisham bin Abdul Malik 105 sampai 125 Hijriah. Untuk yang ke-11 yaitu Walid bin Yazid pada tahun 125 sampai 126 Hijriah. Selanjutnya yaitu Yazid bin Walid 126 sampai 127 Hijriah. Untuk yang ke-13 yaitu Ibrahim bin Walid 127 sampai 127 Hijriah. Untuk yang ke-14 yaitu Marwan bin Muhammad 127 sampai 132 Hijriah. Masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah ini berlangsung selama 30 tahun. Jadi pada masa tahun 685 sampai 715 Masehi, yaitu masa Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 750 Masehi dan putranya Walid bin Abdul Malik 705 hingga 715 Masehi. Adapun pada masa kejayaan Daulah Umayyah, untuk yang pertama yaitu dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim Arab dengan negeri-negeri ketaklukan yang terkenal memiliki kebudayaan yang telah maju seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu hal tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi budaya antara Arab yang memiliki ciri-ciri Islam dengan tradisi bangsa-bangsa lain yang bernaung di bawah kekuasaan Islam. Hubungan tersebut ini kemudian melahirkan kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni, pembangunan arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu dalam bidang politik. Yang pertama yaitu politik dalam negeri. Untuk pemindahan pusat pemerintahan dan Madinah ke Damaskus, pembentukan lembaga yang sama sekali baru atau pengembangan dari Khalifah Ar-Rasyidin untuk memenuhi tuntutan perkembangan administrasi dan wilayah kenegaraan yang semakin kompleks. Bani Umayyah juga membentuk berbagai departemen baru antara Al-Hijabah yaitu urusan pengawalan keselamatan khalifah, organisasi syurtang, kepolisian pada masa Bani Umayyah disempurnakan.
Selanjutnya yaitu politik luar negeri. Politik luar negeri Bani Umayyah adalah politik ekspansi, yaitu melakukan perluasan daerah kekuasaan ke negara-negara yang belum tunduk pada kerajaan Bani Umayyah yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah, Arabia, Irak sebagai Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, dan lain-lain. Pada saat itu pasukan Islam ini itu memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapatkan dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasaan. Dalam bidang ekonomi, pada masa Bani Umayyah, ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa. Sumber ekonomi masa Daulah Bani Umayyah berasal dari potensi ekonomi negeri-negeri yang telah ditaklukkan dan sejumlah budak dari negara-negara yang telah ditaklukkan. Diangkut ke dunia Islam pada masa Khalifah Abdul Malik. Dia mengubah mata uang asing Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu dia mencetak uang sendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata tulisan Arab. Mata uang tersebut terbuat dari emas dan perak sebagai lambang kesamaan di kerajaan ini dengan imperium yang ada sebelumnya. Dalam bidang pendidikan mulai dirintis jalan ilmu nakli berupa filsafat dan eksakta pada saat itu. Sebagai mana masa sebelumnya ini ilmu perkembangan ada dalam 3 bidang, yaitu dinia, tarik, dan filsafat. Kebanyakan masyarakat dan Khalifah Bani Umayyah ini mencintai syair pada masa itu. Lahir beberapa penyair terbesar seperti Ghoyas, Taglibi, Alfad, Juair, dan Al-Faraz. Pada masa kemunduran Daulah Umayyah, ada beberapa sebab dari kejatuhan Daulah Umayyah, antara lain untuk yang pertama yaitu ketidakmampuan para khalifah. Hal ini itu terlihat pada khalifah-khalifah sesudah Hisham. Mereka tidak mampu menjadi khalifah, ditambah lagi dengan kebejatan moral. Mereka lebih menghabiskan waktu untuk berhura-hura daripada menguras negara. Nampak kemakmuran membuat mereka ini kehilangan vitalitas kerjanya. Untuk yang kedua yaitu gerakan oposisi kaum Syiah. Kelompok Syiah ini tidak bisa melupakan perlakuan orang-orang Umayyah terhadap Ali dan putranya Husain. Oleh karena itu mereka ini melakukan gerakan sosial. Mereka ini membangun aliansi dengan kaum Sunni dan Bani Abbas semenjak pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ikhlasan mereka ini pada keturunan Nabi menarik hati rakyat, bahkan orang-orang Sunni yang saleh yang melihat khalifah telah tenggelam dalam kesenangan duniawi dan melainkan agama semakin memotivasi mereka untuk bergabung dan kaum Syiah ini. Untuk yang terakhir yaitu rasa tidak puas Muslim non-Arab. Perlakuan pemerintah yang menaktirikan Muslim non-Arab baik secara ekonomi maupun sosial membuat mereka gusar terhadap Daulah Umayyah. Karena secara ekonomi mereka Muslim non-Arab tidak dikecualikan dan membayar pajak seperti yang dibayar non-Muslim. Secara sosial mereka ini tidak boleh duduk dan pemerintahan dan tidak boleh menjadi imam sholat. Padahal mereka telah memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dari bangsa Arab. Untuk kesimpulannya yaitu Daulah Umayyah ini merupakan penguasa Islam yang dilopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dengan sistem pemerintahan yang demokratis menjadi monarki. Sistem pemerintahan yang dibentuk kerajaan kekuasaan Bani Umayyah yang berlangsung Bani Umayyah ini selama 90 tahun 680 sampai 750 Masehi. Dan Daulah Umayyah ini dipimpin oleh 14 khalifah
Dan pada masa kejayaan banyak kemajuan yang telah dicapai seperti memadamkan banyak pemberontakan, menata administrasi, pemerintahan, stabilitas politik melalui ekspansi-ekspansi meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgi di Asia Tengah, dan berjasa dalam bidang pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Misalnya mendirikan dinas pos, menertibkan angkatan bersenjata, mencetak mata uang. Sedangkan masa kemunduran Daulah Umayyah yaitu ketidakmampuan kepemimpinan, gerakan oposisi kaum Syriah, dan rasa ketidakpuasan Muslim non-Arab. Terima kasih.